Halo, selamat malam. Keisha. Nama lengkapnya? Keisha Louis Emika Merafa. Oh, pendeknya sayang aja lah. Panjang banget. Iya, panjang banget. Iya. Gak ada yang cemburu kan sini? Wah, cemburu dia. Loh, kok kamu cemburu? Oke. Biasa dipanggil Keisha. Kezia. Nama panggilan Kezia. Kezia kuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. jurusan Jurusan psikologi. Oke, tepuk tangan dong. ini bersama teman-teman satu kelas ya. Ya, satu kelas satu Bukan geng. buat teman-temannya. Yeay, halo. Kezia. Thank you sudah hadir. Terima Ya. kasih sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Betul. Jurusan psikologi semester Semester tua 7. Semester 7. Ya. 8. Oh iya, mau masuk 8. Mau masuk 8. Berarti sedang menyusun dong. Iya, sementara menyusun dan kebetulan ini ada seperti sidang di hari Senin. Jadi Oke. doakan teman-teman semuanya, semoga Amin. Yeay. Amin. Oh, ada begitunya ya, ada sidang. iya ada sidang. Kezia, boleh tanya nggak? Kenapa kamu mau pilih jurusan psikologi? Jurusan Ada ceritanya nggak? Itu ada sebenarnya. Jadi karena ketolak fakultas kedokteran. Oh. Dulu tadinya mau masuk fakultas kedokteran. Jadi ada kata-kata dengan teman-teman katanya cadogal, calon dokter gagal. Oh. Kayak gitu. Jadi ambil opsi kedua psikologi. Meskipun sebelumnya kata mama kamu mau jadi apa gitu. Masih Oke. pikiran tabu. Oke. Cantik-cantik pernah ditolak juga ya. Ditolak jurusan. Ditolak juga. Oh, ditolak Bukan jurusan. kayak Mas Oke. Tori. Oh iya, saya sering banget. Iya. Belum aja udah ditolak. Belum ada ditolak. Ditolak tuh kan kredit. Nah, Ya. lanjut lagi. Ya. Kezia, tadi kamu cerita mama kamu. Iya betul. Mama kamu pengen kamu jadi apa nih? Jadi dokter karena dia cadogal juga sebenarnya. Oh, Jadi gitu. Cadogal juga. Karena itu makanya dia mau anaknya itu ikut Masuk impian dokter. dia masuk dokter. Oh. Masuk dokter, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Marah nggak mama kamu pas masuk Tidak psikologi? marah karena kondisi juga yang sudah begitu, saya juga sudah stres, mama udah kasihan. Oh, Jadi ya udah lah ya, jalannya sendiri. Oh iya, ada yang lupa yang belum kita tanya. Dari kota mana? Oke, Keisha? kota dari Palu, Sulawesi Oke. Tengah. Apa itu? Apa itu? Ya Palu. Palu. Iya, dari Palu. Oke. Iya. Berarti kamu kuliah baru pindah Jogja. Iya, baru pindah di Jogja sekitar tahun 2022 angkatannya. 2022. Iya. Oke. Iya. 2022. Oke. Selama kamu jadi mahasiswi jurusan psikologi, kamu enjoy nggak? Kan itu bukan pilihanmu ya, tapi kamu gimana ngejalaninnya? Sebenarnya itu pilihanku banget, tapi takut. Karena Oh, mama gitu. pengen, Emang dari awal pengen itu? dari awal pengen itu, tapi takut masih pikiran tabu orang tua yang ada di sudut-sudut kota. Jadi pikirannya masih yang ya kayak gitu. Makanya itu dijadiin opsi kedua. Padahal sebenarnya pengennya yang Opsi pertama. Oh. kayak gitu. Jadi dibilang enjoy banget karena bisa. Jadi kalau misalnya stres kuliah nggak ada stresnya sih. Paling Ada stresnya kalau kuliah? ada paling cuma ada bumbu-bumbu percintaan yang bikin stres. Asik. Iya yang harus tiba. Kayaknya jenis bumbu yang ini enak. Iya. Iya. Kuliahnya mah gampang, Ya. kemarin juga skripsi gua kelar gitu Yoi. bahasa Inggrisnya. Yoi. Iya. Iya. Cuma bagian ekstrakurikuler ini percintaan. Ekstrakurikulernya yang agak Iya. enggak. Oke, dan mungkin banyak dialami teman-teman di luar sana juga. Iya. Seperti itu. Gitu. Nah, kebetulan malam hari ini
biasanya hadir di Gerak Stand Up gitu ya. Ya. Mewakili. Mewakili. Ya. Dan kebetulan aku tuh sebenarnya punya konten di TikTok. Ya. Ya, mungkin pernah lewat. Jadi aku tuh sebenarnya punya 76.000 followers di TikTok. Wah. Nah, di situ aku sebenarnya kalau dilihat itu full kata-kata semua. Jadi sebenarnya itu karena keresahan hatiku galau. Ini HTS ku kalau bahasa sekarang ini hubungan tanpa Sampai sekarang ini udah dulu banget. Jadi Dulu udah, banget. ya udah dulu banget. Ini aku galau banget mengekspresikannya gimana karena aku gak ada someone to talk pada saat itu. Jadi mungkin aku coba dan ternyata naik dan ternyata alhamdulillah puji Tuhannya dapat cuan dari situ. Jadi ya kenapa enggak? Akhirnya dilanjutin ya. Dan banyak kayak kok relate gitu. Jadi aku sebenarnya pengen nyari temen galau. Karena ternyata banyak yang punya kisah yang sama kayak gitu. Ya. Yang Betul. paling sering bikin orang bereaksi di postingan kamu kalau kamu lagi bahas apa misalnya spesifiknya apa gitu? Apa yang paling viral, akhirnya viral, postinganmu yang paling viral, bahas apa? Paling viral itu bahas HTS, pokoknya bahas HTS itu HTS. udah pasti naik. Udah pasti? Udah pasti Boom. naik. Udah pasti boom. Slow respon misalnya apa ya? Udah ternyata dia jadi selingkuhan cowok itu ternyata. Jadi seputar itu langsung naik, intinya langsung naik atau enggak pertemanan. Oke, tetap pertemanan. Jadi dua ya, Iya. HTS dan pertemanan. Pertemanan. Oke, kalau dia mah nggak, kamu bilang sedih karena nggak punya someone to talk, Iya. tapi punya someone like you, maksudnya ya. Someone like you, Adele, lagu Adele. Iya. Kamu butuh someone like you kan? Iya. Ah, Hai. itu, Sebenarnya. itu betul sekali itu. Oke. Selain berarti highlight pertama adalah soal cinta. Katanya. Soal cinta itu sangat krusial. Krusial. Jadi itu sebenarnya berhubungan sama diri sendiri, ketosongan Ya. diri sendiri juga. Jadi ada kaitannya diri sendiri sama percintaan itu. Oh iya. Oh. Terus Tentang kekosongan hati. Kasih backsound dong. Kosong hati. Oke. Kekosongan hati kok. Oke. Iya. Kekosongan hati. Pas lagunya pas. Pas maksudnya selesaikan saja. Ya. Oke. Oke, kalau begitu tidak usah panjang lebar karena semua keresahannya sebetulnya udah di ujung. Udah di ujung ya. Iya. Darurat ini. Darurat. Mayday. Ya, Mayday. meskipun Januari ya. Mau masuk UGD. Gitu. Universitas naon sih ya. UGD itu udah Mayday banget ini. Udah Ya. darurat banget. Ya, betul. Tapi kalau darurat gitu tenang saja karena Ya. kita ada dokternya. Yeay. Di Gerak Stand Up ada dokternya. Oh gitu. Yoi. Berarti saya datang di tempat yang tepat. Kita langsung panggilin aja Mas Doris. Mas Bro, Mas Ferry Cowboy. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pokoknya kalau resmi nggak bisa ngerokok. Kalau di sini kan bisa ngerokok. Betul. Jadi kalau nggak bisa jawab, saya ngerokok aja. Habis itu iklan. Habis itu selesai. Iya. Jangan dong. Iya. Apa Mas Doni hubungan? HTS lu Dari mana dulu ya bahasnya? Langsung ke cinta. langsung sedikit-sedikit Mas Bro. Iya. Atau cerita sedikit dulu ya tentang Nggak usah cerita. Iya. Dia cerita nggak keren. Tadi udah cerita sih. Iya. Dia cerita baru gue jawab nggak keren. Ya, makanya. Makanya nggak usah tanya. Oke. HTS Mas Bro tadi. Orangnya kayak saya ini orangnya simple. Yes or no. Itu. Ya, tidak. Kita baca pribadinya dulu. Takut saya nih. Terus Terus, anak psikologi dibaca pribadiannya. wah keren. Ya. Tadi kan aku bilang, akademik lawan non akademik.
Nah, dia simpel orangnya, jelas maunya apa, tidak mau atau mau, jelas itu orangnya. Satu, yang kedua, apapun terbuka dan dibicarakan. Yang paling kusut kalau nggak ada kesimpulan ya, maunya apa itu. Harusnya ngomong aja, oh mau senang-senang, oke. Justru senang dia kalau ada kejelasan. Mau benar-benar, ya oke. Mau putus, oke. Orangnya suka ngobrol, suka bermusyawarah, suka bercerita. Dari apapun yang akan dia jalani, entah itu terhadap teman, entah itu terhadap sahabat, apalagi pasangan kan. Nah, makanya dia sangat pusing kalau dengan hal-hal yang mau kemana sih. Pusingnya bukan karena, pusingnya itu dua. Pertama karena dari kesimpulan, yang kedua cara menceritakannya itu gimana. Gimana gitu orangnya gitu. Mandiri, senang dengan hal yang bikin penasaran, dengan hal yang ya yang dia tidak tahu malah senang. Dan dia tidak ngerti kenapa begini, kenapa begitu, bikin otaknya tuh gitu, bertanya-tanya. Dasar utama menjadi psikologi itu menurutku karena dia pribadi yang peduli. Orang itu tidak akan di dunia psikologi kalau dia tidak ada kepedulian. Orang itu tidak akan di dunia psikologi kalau dia tidak mau mendengar. Jadi ilmu pertama psikologi itu mendengar dulu. Habis itu, misalnya kayak dia dengan mamanya, ada kalanya kayak dia ibunya, mamanya anaknya. Ya, bahkan sering, bukan ada kalanya. Ya, kayak saya. Ya, oke. Ya kan, maksudnya kita harus cari tahu dulu tentang dia kan. Ya. Suka ditanya-tanya juga. Dan ini sangat senang dengan hal yang spontanitas. Misalkan dia mau ke Indomaret, tahu-tahu tuh di tengah jalan pinginnya kemana gitu, suka belok kanan gitu. Wow. Tanpa lampu sen. Iya, teman-temannya duduk sini dong biar seru. Iya, sini. Sini pindah sini ke depan. Bang sini. Iya. Iya. Jadi enak deket ngomongnya kalau mau jadi bintang tamu minggu depan gitu ya. Ya. Banyak story sebenarnya mereka bertiga ini, sebenarnya banyak story juga. Makanya kadang-kadang teman-temannya itu menyimpulkan satu hal, maunya bersih gitu. Betul kan? Ada mikrofon lagi nggak? Ada. Yang pakai kabel di depan Kang Dian tuh. Iya. Next, satu lagi, oke. Oke. Gampang panik, gampang kesal, gampang kesal, gampang marah, gampang pula kasihan. Betul? Ya. Betul sekali. Mereka paling tahu sebenarnya. Jadi temannya bingung kalau dia curhat. Mau didengarin apa enggak? Mau dikasih saran apa enggak? Betul sekali. Iya. Nah, kalau kan ya, saranku buatmu sabar ya. Bertiga. Hari ini komik, besok tanya kan. Melompat-lompat gitu orang. Sedikit. Itu kalau sedikit tentang dirinya ya. Iya. Tentang dirinya. Dan cengeng sekali. Bukan dari sisi mental,
Kalau dari sisi mental ya jual, maksudnya berjuang, apa ya, mengejar sesuatu. Tapi kalau dari empati, terlalu tinggi empati gitu. Oke. Itu yang akhirnya justru karena terlalu tinggi empati itu yang membuat dia banyak masalah. Harusnya 3 karena nggak enak jadi dia gitu. Nah yang paling cerewet temannya yang lain. Yang paling cerewet, yang paling responsif. Oke. Harus Tanggap ya Mas Bro. ya, karena kesal mau apa. Ayo ngaku. Dan kasihan. Oh, oke. Oke. Tuh. Ya itulah sifat-sifatnya ya. Begitu Richard? Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Dalam kehidupan pertemanan kami pun seperti itu adanya. Seperti yang disampaikan itu semuanya betul. Yeay. Jadi Keisa ini dia datang bikin panik, nggak datang dicari gitu ya. Gitu ya. Begitu kan? Benar sekali. Nanti tiba-tiba kayak, guys ada ini, terus nanti hilang gitu. Cocok. Ya seperti itulah kalau dari sisi kepribadian. Ada lagi apa lagi Mas? Apa lagi? Iya. Tentang apa lagi? Itu tentang pribadi. Itu tentang pribadi. Ya, tentang pribadi. Sama mungkin kalau pribadi, saya tuh sering merasa kosong. Nah, Merasa saya tuh orangnya, mungkin teman-teman saya juga dari saya gampang bosan. Bahkan saya kalau terlalu lama 1 jam atau 2 jam nggak ngapa-ngapain gitu saya bisa nangis karena mau nonton drakor nggak bisa, fokusnya hilang, mau ngapain juga nggak bisa, bener-bener saya bisa nangis. Makanya saya datang ke teman saya yang pakai baju hitam yang pegang kamera itu kayak namanya Putri ada di kamar mau ganggu, tapi ada orang yang di samping saya gitu. Oke. Jadi apa? Karena saya pikir itu sebagai apa, akar permasalahan kenapa saya jadi pusing sama percintaan. gampang bosan. Iya, gak bisa sendiri terlalu lama. Kayak orang bilang, kamu tuh kalau putus atau misalnya udah selesai sama yang lalu, kamu istirahat dulu. Aku gak bisa. Aku benar-benar gak bisa. Yang menjadi keresahan Keisha, yang kira-kira yang mau ditanyakan ke Mas Bro tentang itu? Iya, itu gimana cara mau mengatasi rasa itu? Karena saya pikir itu akan... Ya kamu nggak percaya diri, otomatis kamu ketergantungan dengan apapun. Kamu tidak percaya dengan pemikiranmu. Kamu tidak percaya dengan kemampuanmu. Kamu juga terlalu bersedih atas persoalan atau perjalanan hidupmu. Di satu sisi banyak hal yang mau dipikir, apa yang dipikirin, yang dicintai. Makanya kan berkumpul. Nah ujung-ujungnya bosanan. Sebenarnya yang dia butuhkan itu tong sampah. Orang yang mau mendengarkan. Karena misalkan aku dijadikan tempat dia curhat, nah ruang lingkupku cuma mendengar. Dan dikasih saran pun salah, nunggu dia bertanya. Oke. Ya, orang seperti ini nih didengarin aja. Cuma kan tidak semua orang mau mendengar, maunya didengar. Makanya selalu orang cerdas itu bingung. Dia cerdas. Nah, tiap-tiap orang cerdas itu pasti bingung. Kenapa? Karena dia ingin ketemu orang cerdas juga, biar nyambung. Puji cerdas, terima kasih. Cerdas sama nggak kan nggak percaya diri. Oke, langsung ya terbukti ya. Oke. Iya. Apa Mas Bro yang bikin Kezia nggak percaya diri dengan kecerdasannya? Dasar utama orang nggak percaya diri itu jarang sekali dia melakukan sesuatu itu karena keinginannya. Itu dasar utama orang nggak percaya diri. Jadi misalkan kita berempat, saya mau jadi polisi,
Ini nyaranin tidak, aku turut. Ini nyaranin jangan, terus jadi dokter aja gue turutin. Nah gue nggak pernah melakukan yang gue inginkan. Akhirnya kehilangan jati diri. Cara menemukan jati diri itu kan melakukan apa yang kau inginkan. Nah, dia tidak pernah. Misalkan kayak tadi mau jadi psikologi, sebenarnya kan itu sangat disenangi. Iya. Mungkin sempat melewati harus diomongin jadi dokter, terpengaruh gitu. Walaupun akhirnya tetap di psikologi. Tapi belum pernah sekalipun memutuskan sesuatu itu sendiri. Nah itu dasar utama orang nggak percaya diri. Ya, saya banyak minta saran sama orang. Jadi saya lebih ikut misalnya Richard sama Suja pendapatnya apa sih tentang ini? Meskipun saya bilang A, kalau mereka bilangnya aku lebih pilih itu. Seperti itu. Oke. Banyak gak percaya dirinya. Dan itu banyak dialami orang. Dan itu dianggap sederhana. Ke orang itu saranku hanya minta dukungan, bukan menentukan hidup. Bukan dalam hal memutuskan hidup. Saya misalkan suka sama lo. Nah saya hanya butuh dukungan sama Birgi sama Mas Doris, bukan penentu aku jadian atau tidak sama lo itu karena dua orang ini. Karena kan yang bakal jalanin aku sama lo. Bukan Mas Doris dan Birgi yang nentuin. Penonton tetaplah penonton. Sehebat apapun penonton, yang menentukan pemain. Kalau tidak pernah sekalipun memutuskan segala sesuatu itu sendiri, sehingga ketakutan terus, sehingga butuh orang terus. Saya tidak butuh untuk pribadiku, untuk cita-cita, untuk pribadiku dan keinginanku, aku tidak butuh orang. Yang aku butuhkan partner dalam mendukung keinginanku. Nah kalau dia mau syukur ya enggak ya sudah. Masa aku menikah harus tanya Mas Doris? Mas Doris menikah dulu gimana? Enak enggak? Nyaman enggak? Begitu iya ternyata beda, nggak mungkin sama lah. Kan kamu punya hati untuk merasa, punya akal untuk berpikir, punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar. Apalagi kalau dalam percintaan itu kan kita jalani dulu. Makanya kalau dalam sebuah hubungan itu jangan sibuk senang-senang doang. Kan orang pacaran tuh sibuk oleh seremonial. Iya. Makan malam, makan pagi, makan siang, makan sore, pokoknya perayaan ulang tahun. Tak pernah ngomong serius gitu. Tak pernah serius sedikit berantem. Sudah jalani aja, keren lah. Lo punya Lamborghini, lo punya mobil Ferrari, Lamborghini, keren kan Ferrari? Ya lo keliling Jogja tanpa tujuan, hancur juga mobil. Mending punya angkot tapi punya tujuan. Nah hubungan begitu kita jalani aja sampai kapan? Ya udah kita nikah, belum sanggup kan bareng-bareng saling bantu. Nah kenapa nggak ngomong begitu? Karena sibuk oleh seremonial. I love you too. Sudah makan, sudah kamu. Tahu nggak, say, aku beli baju baru dong. Oh cantik banget. Gitu doang orang pacaran. Habis itu katolan. Gitu kan? Iya benar. Saya tidak pernah bilang I love you ke istri. Tapi tanya dia, pernah nggak aku menyakiti? Karena orang pacaran itu seremonial. Aku mati-matian menolongmu karena lo kelaparan. Lo kekasih, lo pacarku dan lo kelaparan. Tengah malam aku datang ke rumahmu bawa makanan karena lo kelaparan, hujan-hujan,
berjuang, jangan sampai lo kenapa-kenapa karena nggak makan. Tapi itu tidak bernilai. Kalah oleh aku lupa hari ulang tahunmu. Ajaib orang pacaran dan menjijikkan. Paham nggak? Ya, Pak. Iya, aku mati-matian cari makanan buat lo. Jangan sampai lo lapar. Dan hujan-hujan gua datang ke rumahmu, bertanya, kalau lo sakit gua beliin obat. Tapi akhirnya aku ini tidak dianggap sebagai pacar yang mengerti hanya karena lupa ulang tahunnya. Luar biasa. Dan saya sampai kapanpun nggak mau pacaran dengan orang kayak mau muntah ya. Iya. Hey. Nah, karena lo tidak pernah melakukan segala sesuatu yang kau mau itu langsung, akhirnya lo kehilangan jati diri. Akhirnya lo nggak percaya diri. Karena apa-apa bertanya. Bener sih, akarnya sebenarnya juga di Ya, sini. nah begitu ada yang bilang I love you, aku sayang padamu, segala macam, langsung lo jatuh cinta. Taunya dibohongin. Sering dari itu. Siapa itu juga? Ternyata di belahan Jogja ini ada yang peduli. Padahal cuma kata-kata doang. Iya. Kayaknya kata-kata itu lebih berarti dari perbuatan gitu. Dan itu dialami semua orang. Terlalu banyak seremonial. Satu. Ya itu tadi intinya lo tidak belajarlah memutuskan sendiri. Apapun. Kalaupun kau butuh temanmu ini sebagai pendukung keputusan, bukan penentu keputusanmu. Misalnya lo mau menikah sama gue, nanya ke Didi, pernikahan nanti di mana? Yang jalanin aku sama lo, nanya ke Didi, pacaran aja mau Didi. Nah Mas Bro, harus mulai memutuskan sendiri. Harus mulai dari mana sebaik-baiknya? Contoh misalkan, dia di psikologi, nah selesai kan sampai selesai. Tanpa peduli tanggapan, buktikan bahwa lo mau. Nah itu kan, mulai dari mana aja susah. Gimana mau sendirian? Otomatis butuh seseorang. Mas skripsi. Iya kan? Betul. Makanya dia tuh ngambang, setiap hari tuh ngambang. Setiap hari ngambang, akhirnya bosan. Karena yang dia inginkan ini, yang terjadi ini. Dan ngalah. Jadi belum pernah, kan aku sentil. Setiap orang, saya yakin mampu untuk beli rumah, mampu untuk beli motor, mampu untuk banyak duit, mampu untuk bekerja di jabatan yang tinggi. Tapi tidak semua orang KTK. Keresahan sebenarnya kayak ini. Kayak saya karena konten itu juga itu merasa maksudnya alhamdulillahnya dapat rezeki yang lebih. Cuma satu sisi kayak ada kosong. Jadi saya Ya karena bukan dirimu psikolog itu. Itu yang paling bikin lo senang. Nah lakukanlah yang lo senang. Jadi tiap orang yang tidak melakukan apa yang dia senangi pasti ujung-ujungnya apa? saya berasa di sama orang tua saya sebenarnya. Jadi kayak banyak benar juga. Ya enggak, sayang aja. Misalnya lo ngerti di bidang ini, lo paham di bidang ini, lo ngomong kalau tidak ada orang, lo stres. Lo terima kasih, gue bilang cerdas. Itu tanda karena lo gak mampu kan bahasanya. Tapi dari lo berpikir sampai hari ini,
dari semenjak lo bisa berpikir sampai hari ini, lo bisa duduk di sini dan tetap hidup, itu tanda lo mampu. Gitu sih. Apalagi sebenarnya ini juga berkaitan dengan keluarga. Maaf bukan kok ini jadi gugup saya. Nah, kalau keluarga ini sebenarnya juga jadi apa ya, masalah terberat saya, tapi entah kenapa saya dapat kekuatan aja gitu. Mungkin kalau ada, saya pernah curhat sama beberapa teman dan kayak mereka ada yang sampai nangis dengar kisahnya kayak, gila kamu tuh kuat juga ya, apalagi papamu. Jadi sebenarnya ada masalah itu di mama saya. Jadi dari 2020 sampai sekarang masalahnya itu sebenarnya belum terselesaikan, masih menunggu. Dan saya tuh banyak apa yang ngalamin namanya bergumul dalam diam. Saya nggak punya teman cerita, di situ cuma punya pacar, tapi pacar tuh sampai di mana gitu. Saya banyak dendam sama orang tua saya harus gimana. Benar kata Mas Bro tadi, saya ketukar posisinya dari mama yang harusnya jadi menegur anaknya untuk ini, malah saya. Dan di situ saat umur 17 tahun saya harus ngontrol orang tua saya. Jadi ada peran yang kayak ketukar gitu, jadi yang buat gue kayak gimana ya. Bahkan ada tuntutan lagi dari keluarga bilang kalau kamu anak pertama harus kayak gini, A, B, harus hidupnya jalan lurus. Ya iya, tapi saya juga manusia gitu. Tapi di saat saya ada sisi mau capek, saya gak ada tempat untuk bersandar. Bahkan mama saya sampai itu kayak, kasihannya anakku gak ada tempat berceritanya. Selesai temu saya nangis, gak tahu mau kemana. Jadi itu jadi pola yang kayak saya kesepian. Kayak gitu. Saya menikah sama Kak Rons itu dari 2016, dan sampai hari ini saya tidak pernah bercerita curhat pada istri. Kenapa? Karena kalau punya masalah tuh selesai kan, jangan ceritain. Ceritain nggak diselesain sama yang itu bohong. Setiap kita udah tahu mesti apa. Kenapa ragu? Karena kata lo, misalkan kayak pacarmu yang sekarang kayak anak kecil, kan jadi ibu lagi loh. Banyak dong anakmu berarti. Pacarmu kan kayak anak kecil gitu. Hanya karena mungkin dibilang tiap hari itu 4 kali I love you, jadi dianggap itu yang setia. Asli. Pusing dong kan. Ucapan itu kayaknya lebih bernilai deh daripada perbuatan. Begitu. Karena terlalu banyak diatur, nah begini lah. Jadi tanpa sadar orang tua dengan alasan sayang dengan anak, cinta dengan anak. Merdeka kan aja. Ini justru bukan persoalan dia, tapi buat yang nanti punya anak atau yang lagi anaknya kecil. Merdeka kan anak untuk jadi apa yang dia mau. Orang tua itu mendukung, memperhatikan, melindungi. Ini kan efek dari apa yang diharapkan orang tua dengan alasan demi kebahagiaan. Makanya begitu. Cerita yang kau ceritakan itu kan sebenarnya lo butuh cerita itu bukan persoalannya, tapi aku tuh maunya kayak gini, aku tuh maunya kayak gini, aku tuh maunya kayak gini, aku tuh mau kayak gini. Nah, kepada siapa aku nyeritain itu? Walaupun belum dapat solusi, tapi kalau lo menceritakan isi hatimu tuh udah ada kenyamanan kan. Nah, lo ceritakan ke siapa aja yang mau mendengar, yang ada dinilai, yang ada disalahkan. Nah, jadi solusinya adalah putuskan hidupmu sendiri yang menurutmu baik, yang menurutmu benar. Putuskan sendiri. Di Al-Quran itu ada kalimat begini, aku tidak akan merubah sebuah kaum, melainkan kaum itu sendiri yang berkeinginan untuk berubah. Tuhan pun memerdekakan, asal bertanggung jawab. Nah, kita manusia saling atur.
Dewi ngedance itu pilihannya. Dewa kelas 2 SMA, papa saya tidak mau kuliah, saya mau jadi model, itu pilihan. Nah kalian ini korban-korban tuntutan. Kalau didengar orang tua pasti marah. Saya demi anak saya senang, oke lah. Saya vokalis, anak saja saya bahagia menjadi vokalis. Terus saya memaksakan Dewa untuk jadi vokalis juga, anakku. Belum tentu kan dia nyaman. Nah dengan begitu bisa bikin dia bahagia nggak? Enggak kan? Nah carilah yang lo nyaman dalam pekerjaan. Dan hanya engkau yang tahu. Dan Tuhan hanya engkau yang bisa merasakan. Ada yang kata lo jadi penyanyi rasanya gimana, ada yang kata lo jadi bintang film rasanya gimana, ada yang kata lo jadi dokter rasanya gimana, ada yang kata lo jadi psikologi rasanya gimana, hanya lo yang tahu. Dan ketika lo nyaman, tenang, pilihlah. Jadi sebenarnya kalau soal pilihan, ya itu sih. Jadi balik lagi siklusnya kayak masih bingung, masih ini. Tapi menurut saya yang paling saya butuhkan itu memang sosok teman itu, yang kata Mas Bro itu tong sampah untuk jangan. Cuman kayak masih soalnya kayak aduh ini tuh nggak ada, yang berakhir ke diri sendiri lagi. Bahkan apa ya, ada ekspektasi yang aku buat. Aku tuh orangnya imajinatif, jadi udah buat sendiri kayak apa yang aku pengen, tapi ketika itu nggak ada, Mulailah dari menentukan sikap sendiri, dan situ lo akan terjawab. Itu aja, sesederhana itu sebenarnya. Mulai lakukan apa yang kau mau. Dari situ aja dulu, jangan. Nah itulah karena itu terlalu banyak diatur, pasti di otak tuh nantinya, takutnya nggak jadi lagi. Jadi lawan yang gitu tuh. Semakin takut semakin lawan. Karena ketakutan itu cuma menjebak, efek dari kita tidak pernah bersikap. mungkin ini langsung ke curhatan konkretnya aja ya. Mungkin kalau yang ini, saya sebenarnya baru putus dari hubungan toksik selama 8 bulan. Jadi terlalu banyak dikontrol, ya itu sama jadi. Kamu kenapa kamu banyak dikontrol? Kalau sudah suka nggak ada filternya. Betul. Memang begitu. Nah, jadi siapapun kalau ketemu orang baik, lo pasti akan diingatkan. Ketemu yang mau enak aja, lo pasti diatur-atur. Jadi sesuka-sukanya kita, secinta-cintanya kita ya tetap harus ada apa? Harus ada batas. Jadi kalau sudah suka udah kayak ember bocor, dituangin semua. Mending gelasnya tahan. Kalau nggak tahan pecah. Ya. Gitu. Dan diceritakan semua. Karena saya pikir juga kayak, oh ini yang nyaman nih, udah cocok juga kayak. Kan karena dibilang I love you doang. Kalau begitu banyak yang korban, ini juga korban, itu korban, banyak yang korban yang cuma begitu. Ya, dan sekarang itu saya banyak menjalani apa ya, kalau istilah sekarang tuh teman level 2 HTS baru kayak gitu. Jadi sama beberapa orang yang sama tuh masih bingung gitu loh, itu gimana ya Mas Bro, saya minta solusi kalau misalnya dengan saya yang pribadinya seperti ini, dan oh ini juga saya jadi menaruh ekspektasi dia nyamannya aku sama yang kemarin harus sama yang baru kayak gitu, harus chemistry-nya harus sama. Dan padahal satu sisi saya tahu Tidak ada. Kalau aku laki-laki, tidak ada perempuan yang cocok. Kalau lo perempuan, tidak ada laki-laki yang cocok buat lo. Kenapa? Kita lahir dari rahim yang berbeda. Kadang-kadang dari keyakinan yang berbeda, dari kebudayaan yang berbeda, dari daerah yang berbeda, dari didikan yang berbeda. Kecocokan itu dibentuk. Bagaimana membentuk kecocokan itu? Bekerja sama. Jadi kalau kita pacaran,
bukan aku ikut lo atau lo ikut gue, kita bekerja sama. Nah baru bisa cocok. Niatnya apa dalam hubungan ini? Harus ada niatnya apa, dan kedua harus jelas. Yang jelas saja kadang nggak bahagia, apalagi yang nggak jelas gimana sih? Punya status sudah nggak jelas, nggak ada status ingin jelas. Yang jelas disia-siakan. Gimana sih? Ribet ya? Iya begitulah, karena saya yang satunya itu kayak disuruh nunggu, soalnya belum ketemu, orangnya agak jauh. Kamu hanya butuh teman bercerita, berarti kan tidak perlu pacar. Nanti suatu hari baru ketemu yang disukai. Kamu itu bukan mencari pacar, mencari teman cerita. Berarti Nah, yang kuat mentalnya. Iya. Karena kalau nggak kuat mentalnya kebayang mulu. Asik. Oke Mas Bro. Kezia Gini. Birgi sangat mengerti aku sangat mengerti Birgi. Birgi sangat sayang aku sangat sayang Birgi. Tapi kalau tujuannya berbeda, bisa sampai barang ya. Nah artinya tujuannya dulu. Orang tuh perasaannya dulu, sisanya mah gampang. Tahunya nggak bisa keluar. Help. Dan tujuannya Kezia itu mencari teman untuk Dia paling suka dengan hal yang direncanakan, yang dimusyawarahkan. Gitu. Misalnya tahu-tahu bikin apa, misalnya gitu. Orangnya kayak gitu, makanya dia bilang imajinasi. Jadi dia suka misal andai kata begini ya. Nah dia nyari partner itu. Oke. Nah carilah orang yang diajak begitu, yang bisa diajak begitu. Nanti dulu soal hati kita. berarti perasaannya jangan bawa dulu ya. Janganlah. Lagi juga aku bingung. Sekali lihat kok langsung ada perasaan. Dan itu yang sekali lihat langsung ada perasaan itu sebenarnya itu apa Mas Bro? Nafsu itu nafsu. Jadi nggak ada ya cinta Itu mah- pada pandangan pertama. Nggak ada, itu mah nafsu seksual aja. Iya. Cuma karena nggak jujur aja. Itu nggak ada yang cantik boleh juga. Asik. Ya kan? Ya. Aku bingung kan, jatuh cinta pada pandangan pertama gimana kalau kedua ya? Pertama aja udah gugup. Itu tuh nafsu, bukannya cinta. Cinta itu segala hal yang baik yang kita lakukan kepada yang disukai, nah itu cinta. Segala hal yang menuntut, segala hal yang segala hal yang menuntut itu nafsu namanya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, itu nafsu namanya. Tapi kalau cinta itu menurutku, mungkin karena aku kampungan ya, tapi menurutku cinta itu segala hal yang baik yang kita lakukan ke orang. Misalkan mendukung dia lah, apapun itu. Bukan minta dimengerti. Kita ini kan bisa ngomong dan terbuka, kenapa minta dimengerti, aneh gitu. Berarti setiap orang berpacaran itu harus punya ilmu telepati. Jadi tanpa ngomong saling ngerti. Asik. Lewat WhatsApp Mas Bro. Lewat pun salah. Salah. Orang pacaran itu ada hal yang paling lucu bagiku dan geli. Aku geli. Harus tahu di menit keberapa ingin makan. Wow. Lewat menit itu dianggap gak peduli. Wow. Makanya aku gak mau pacaran. Oke. Aku senang ditolak Kak Ros. Iya. Kata Kak Ros, jangankan mau nikah, pacaran aja aku gak mau, keren. Karena kalau dia langsung surga, nanti kau harus memperhatikan dia dengan detail. Asik. Ya. Dan harus tepat kalau pacaran itu. Ayo kita jalan. Ya. Kenapa? Dari tadi coba ngomongnya. Gitu guys ya. Ya, jadi Iya. aku pernah berpikiran gini guys. Apa aku mau mendalami ilmu telepati aja ya. Jadi
buat yang berpasangan tuh kasih ilmu itu. Kata ngomong gitu. Nah cuma kesimpulannya karena kamu tidak pernah belajar memutuskan apapun sendiri, maka jadilah begitu. Itu aja. Itu dasarnya ya Mas Bro. Nah, satu yang kedua, sesuka apapun, sesenang apapun, sesayang apapun, jangan tetap dibikin rahasia tentang dirimu. Ya soalnya saya kalau nyaman dikit langsung semuanya keluar kayak gitu. Jadi Wah. kayak Oke, wah gitu. jadi rahasianya kayak ya udah teman-teman saya sering nasihatin Terus kamu. dia jangan saking, nah kalau aku yang ngerti ya, kalau kalian kan nggak ngerti, paling ngomong ganti doang. Ya. Kalau misalkan aku kan bisa baca dia, aku andai kata dia suka aku nggak suka dengan dia. Pasti 100% secinta-cintanya dia sama aku pasti ku tolak. Karena kalau sudah jadi pacarnya posesifnya sampai ke langit. Wah. Oke. Benar. Napas saja nggak bisa. Iya. Jangankan hal lain. Nah jadi bagi yang suka yang cantik-cantik sebelum didekati tanya dulu. Ya. Ya nggak akan suka, nggak akan mau. Karena dia kalau pacaran dia aja yang mesti dipikirin. Emang egois sering itu tes Bukan sering, emang begitu loh. Jangan bagus-bagusin. Nah, tapi menurut Mas Bro dengan sifat itu apa perlu dikurangin atau gimana? Apalagi saya kalau misalnya Kalau lo pacarku dan semuanya apa kata gue dan lo baru mau nggak? iya enggak juga. Begitu pun orang masa sih. Berarti Oke. enggak lah ya, cari yang cocok aja. Nah itulah kadang kalau lebih kamu bodoh tuh gini. Tapi doang. Apa mesti dikurangi? Ya pastilah kita bekerja sama gitu. Take and give gitu. Ya. Sirkulasi gitu. Dia kalau nggak suka itu hilang seenaknya. Jadi dia tidak boleh dicemburui, tapi awas pacarku bukan lagi cantik doang kan makan hati gak? Gitu kan? Iya. Iya, iya. Nah cara menyikapi orang kayak gini, ajak bercerita terus. Ajak cerita. Jadi ini nggak konstan karena itu tadi penyebabnya dia tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Akhirnya dengan orang itu sangat kalau nggak senang hilang begitu aja. Misalkan pacaran sama Mas Dori lagi senang, kalau napas aja nggak bisa. Oke. Kan hatinya berubah, hilang ya. Begitu kan? Ayo ngaku teman-teman. Benar teman-teman dari Indonesia. Dan itu penyebabnya adalah karena kamu tidak pernah belajar dan punya keberanian untuk memutuskan sendiri apapun itu. Tapi kalau kau mulai bisa begitu, dengan sendirinya sifat akan berubah. Karena aslinya dia cuek. Betul. Aslinya. Soalnya. Aslinya cuek, Ya. nggak usil dengan urusan lain. Yang penting lo jangan usil urusan gue. Nah, cuma karena terlalu sering diatur, terlalu sering dimarahin, terlalu sering disalahin, tidak pernah memutuskan sendiri, akhirnya hilang kecuekan. Aslimu tidak begini. Makanya kan, misalkan dia marah sama aku sebagai pacarnya, marah sampai ke langit, ujung-ujungnya tetap ditanya. Nggak dilupakan begitu aja, jadi gampang marah tapi nggak tega, itu tandanya karena luka. Ya seperti saat ini, itu terkontaminasi, paham ya? Jadi Kan gimana sih? gini, misalnya berhadapan dengan bapak ibumu. Nah lo tuh seumur hidupmu tuh selama ini sibuk netralkan ibu bapakmu. Ya, betul. Nah sehingga lo sendiri akhirnya lupa dengan apa yang lo inginkan, dengan rencana hidupmu, dan dimarahin misalnya gitu. Nah itu.
Jadi lo sebenarnya cuek, kalau itu orang yang gak usil, asli. Ini kan berawal dari rumah sebenarnya, asal-asal ketidaknyamanan dalam keluarga. Akhirnya menjadi dia nah orang tuanya gak paham. Kebentuklah yang sekarang Geza. Kalau dia mau terjerumus sudah lama, tapi karena dasarnya baik dan cuek, selalu ada penyelamatan orang baik yang terkontaminasi. Itu aja sih sebenarnya itu masalahnya. Paham nggak? Paham. Pasti tahu kan ke depannya mesti apa itu dari cerita ini. Ya, tentuin dulu, jangan suka tanya sana sini, jadi tentuin langkahnya dulu. Oh iya. Itu aja dikit. Tapi ketika kita tidak bisa memutuskan apapun itu, ujung-ujungnya kita ketergantungan. Nah, belajarlah memutuskan. Saya mau ke pasar, ayo temanku ikut, jangan nanya. Ke pasar pun nanya. Menurutku tuh kalau ke pasar itu bagusnya itu tuh apa pintu gerbang kebodohanmu. Ya, keseringan saya sebenarnya. Nah terus misalkan kebingungan begini, terus ada laki-laki, jangan kayak gitu. Kamu mesti keluar semangat. Mungkin ini jalan dari Tuhan yang terbaik, langsung jadi cinta. Gampang banget kok. Habis itu gampang pula dia lupain. Dan selama dia suka, kita akan terbeli tuh, nggak bisa apa-apa. Nunggu dia bosan, baru bebas. Banyak banget kan jadi dia. Makanya kalau dia suka sama gue tolak pasti. Daripada gue makan hati. Nah, jadi gitu, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi belajarlah memutuskan apapun sendiri. Itu tujuannya. Nah kalau lo udah bisa itu, kedepannya lo akan ngerti, akan paham, akan tahu mesti apa. Itu aja masalah. Nah lo ceritakan udah ribet kan. Sebenarnya gua kalau dari tadi pinginnya kamu itu selama hidup tidak pernah memutuskan apapun sendiri. Itu persoalanmu yang gue lihat. Nah kalau mau ngomong begitu nggak ada talk show. Nah, jangan dong, ya. Iya. Biar agak dramatis dikit gitu. Iya. Nah ini gue panjang-panjangin biar kelihatan keren. Iya. Mas bro, aku dari tadi pengen nanya ini. Kan Kezia ini suka bercerita dan butuh seseorang untuk jadi tempat cerita. Ya tempat ceritanya lebay. Makanya jadi pacaran untuk dilindungi. Tapi lo bilang jadi orang itu harus tetap punya batas. Jadi apa mas bro yang pantas untuk kita ceritain ke orang dan enggak? Jangan pernah menceritakan urusan pribadimu ke orang lain. Karena itu peluang dan jalan buat orang mencari kelemahan. Ya benar, karena saya kalau udah nyaman juga kayak ya udah ini sisi yang lemahku yang kayak gini. Biar karena mindsetnya tuh kayak kalau kamu tahu dapurku berarti kita udah misalnya udah sedekat itu, jadi kita pakai chemistry-nya dari situ. Aku pikir kayak gitu. S2 gue. Awas semester aja semangat. Semakin banyak kau menceritakan pribadimu, semakin akan hancur. Karena kamu tidak sempat berpikir ada masalah cerita kok. Tak sempat berpikir. Kita itu karena masalah cerdas. Andai kata kita mau ngadepin, tapi ada masalah, kalau enggak ngamuk, marah, kesal, mabok, cerita. Orang yang tidak pernah mau atau orang yang takut menghadapi masalah, ujung-ujungnya dia akan ketergantungan ke orang lain. Karena dia tidak mencari, sama aja kayak apa-apa lihat Google. Ujung-ujungnya bodoh.
Artinya gunakanlah Google itu ketika kita benar-benar tidak tahu. Sama aja, ada tambah-tambahan dikit kalkulator. Orang pasti takut kalau selalu lari dari masalah, cengeng. Sampai detik ini aku itu tidak ada tempat bercerita. Ibu bapakku cerita dengan aku, teman-temanku cerita dengan aku, biniku cerita dengan aku, anak-anakku cerita dengan aku. Tapi aku jadi narasumber karena aku berpikir, aku hadapi masalah. Dan situlah aku merenung, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Setiap orang itu harusnya bisa kayak gitu. Tapi takut. Nah, lo terlalu takut untuk menghadapi hidup. Jadi ada masalah dikit orang, dan lo merasa bahagia ketika orang mendengar keluh kesahmu dan lo anggap ngerti. Yang ngerti itu yang menyelesaikan masalahmu, bukan yang mendengarkan persoalanmu. Masa orang yang mendengarkan persoalan hidup kita dianggap ngerti? Orang yang mengerti akan kita itu yang menyelesaikan masalah kita. Jadi saya bersyukur tidak ada tempat cerita. Karena kalau saya ada tempat cerita selama hidupku, mungkin aku tidak akan pernah duduk di sini. Selamanya aku cengeng. Dulu tidak punya lampu, gelap gulita, nggak ada mobil, nggak ada laptop, nggak ada handphone. Tapi Bung Karno bisa merdekakan Indonesia dengan keterbatasan, karena dia berpikir. Makanya di Al-Quran kalau Islam, bagi orang-orang yang berpikir, selalu di setiap ayat begitu. Ya benar ya, bagi orang-orang yang berpikir. Nah kita hanya mikirin cita-cita, tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan. Saya tidak pernah memikirkan untuk punya rumah. Tapi yang saya pikirkan bagaimana mendapatkan rumah. Berarti kan mencari solusi. Jadi, justru karena aku tidak ngaju, tidak berkeluh kesah, makanya aku tahu. Nah, ini ada masalah dikit, mulai saya mau mati besok. Paham nggak? Ya, Nah itulah dirimu. Makanya lo jadi orang begini. Jangankan urusan yang lebih berat, untuk pakai sepatu aja lo bingung. Menurutmu cantik nggak mau pakai sepatu? Lo yang makan, tapi lo nggak pernah pakai. Kebanyakan curhat, makanya lo baik-baik. Dan kadang-kadang ditengeng-tengengkan, disedih-sedihkan agar orang peduli bahwa aku lagi sedih. Malu. Jadi hadapilah masalah, putuskanlah apapun yang kau inginkan, pasti kau keren. Oke. Oke Mas Bro, mungkin satu nih, ini kita teman-teman juga ngalamin sih sebenarnya masalah umum. Jadi kalau aku sendiri, aku orangnya dari SMP dulu atau SMA jadi teman yang suka di apa ya, kayak kalau dalam satu geng, misalnya aku dekat sama yang ini paling dekat, dan masalahnya untuk semua satu geng, tapi yang dicemburuin itu cuma aku, padahal masalahnya sama semua juga. Dan aku mungkin kayak berpikir kayak apa aku terlalu suka ngebujuk, karena aku suka kayak ayo sini jangan marah-marah, tipenya kayak gitu. Nah kalau itu kayak gimana ya, misalnya kayak pertemanannya tuh keulang terus polanya dari SMP. Apa aku yang salah atau orangnya yang salah, jadi bingung sendiri apa sikap aku benar ke dia atau gimana, itu gimana sikapinya itu kayak gimana. Orang yang tidak bisa apa-apa itu masih cemburuan.
Jadi bukan soal pasti tak objektif. Misalnya kita berempat, aku nggak bisa apa-apa, nggak jelas hidupku. Pasti aku akan kesal dengan orang yang keren. Menurut pandangan, walaupun tidak punya persoalan sama orang itu. Jadi bukan soal lo baik atau buruk. Kalau aku tahu aku punya kemampuan, akhirnya aku sadar aku keren, aku pasti tidak pernah cemburu. Ya, kalau menurutku menarik, secara tampak menarik, secara tingkah laku itu lo sosial, peduli, pada hubungan. Gak boleh jatuh cinta aja, masuk sumur deh. Itu aja. Kalau dia jatuh cinta lupa jati diri deh. Betul. Lupa teman pula. Ya, Korban. sering kan? Betul. Ya, gitu. Dia nggak boleh jatuh cinta. Kalau jatuh cinta nanti omongkan di gue. Jadi gue jelasin, gue deskripsikan. Yang pantas. Nah, kamu tuh menarik. Kamu tuh nggak ada dendam, cuma marah doang di kelompok. Nah, orang yang menarik itu dimanapun terlihat, dimanapun tuh kayak dominan gitu, kayak kelihatan gitu. Makanya bertemanlah dengan orang-orang yang cerdas. Pasti tidak ada kecemburuan. Kak Dewi dulu begitu. Sampai tidak mau sekolah besoknya. Papa gimana nih kalau orang kayak gitu? Adek mesti gimana? Aku cuma bilang jadilah bodoh dan jelek. Pasti nggak ada yang usil. Kalau jadilah bodoh dan jelek, pasti nggak ada yang cemburu. Jadi tips untuk tidak cemburu, carilah pasangan yang jelek. Carilah cowok yang bodoh dan jelek, carilah cewek yang bodoh dan jelek. Pasti nggak ada yang cemburu. Oke, itu aja. Kalau mulai hari ini jelek-jelek, bodoh-bodoh, kumal, bau, jahat, pasti nggak ada yang cemburu. Solusinya itu, ya, kalau sabar udah banyak tuh yang ngajarin sabar. Ini ujian udah banyak. Nah, solusiku keren, jadi bodoh dan jelek. Pasti nggak akan ada yang peduli yang bodoh. Orang yang usil akan hidup kita itu menunjukkan bahwa kita keren. Bagiku. Karena nggak akan usil kan aku kalau bau, jelek, bodoh pula. Itu yang kuajarin dia anak. Jadilah bodoh dan jelek. Pasti tidak akan ada yang usil. Jangankan usil, ajak ngomong juga enggak. Loh, kenapa kalian nggak mau benci? Ya apa loh yang mau dibenci? Udah jelek begini, kayak gitu. Jadi di kita aja. Itulah kalau akademik itu panjang lebar gitu. Nah kalau non akademik itu simpel gitu. Tapi tak bisa dibantah. Ya kan? Ya. Penderitaanmu, keresahan hatimu, kebingunganmu, ketakutanmu, itulah ilmumu yang bisa kau gunakan untuk jadi seorang psikolog. Jadi menjawab berdasarkan apa yang kau alami. Harusnya kau bersyukur. Tahan ya. Aku bingung. Wah, solusinya gini, saya itu psikolog. Merasakan apa yang orang rasakan itu psikolog. Mohon maaf ngajarin anak kuliah. Bapak masih butuh memang banyak. Kalau ada perubahan, ada ruang, tolong daftar anak menjadi dosen. Ya, oke, gitu aja. Oke. Gitu. Gitu aja. Jadi kesimpulannya satu, belajar kamu sendiri. Itu aja. Kamu akan ngerti selanjutnya. Yang kedua, kalau ada yang cemburu, ada yang jadilah jelek dan bodoh.
Yang ketiga, ketika kau suka sama orang, motivasi dan niatnya apa? Tanya dulu. Karena dari motivasi dan niat kau tahu cara jalannya di mana. Mana? Oke, begitu aja ya. Oke. Itu pertanyaan saya sudah. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Keiza dan Mas Bro. Yeay. Sudah sih. Memang intinya sulit, memang akarnya tidak bisa memutuskan sebenarnya itu. Aduh, kita ada satu yang lupa ini Mas Bro. Mas Bro, kalau Kezia ngomong sama orang tuanya pasti bentrok terus. Tolong wakilin dong Mas Bro. Hati Kezia ini buat orang tuanya. Disebut orang tua itu karena ngerti apa yang dimaui anaknya. Itulah orang tua. Gitu aja. Semoga orang tua selalu Sekali lagi, disebut orang tua itu karena ngerti apa yang diinginkan anaknya. Bukan disebut orang tua itu karena punya anak. Dan anak itu terlahir atas inisiasi atau inisiatif bapak dan ibunya. Itu aja. Oke. Wih, luar biasa. Oke. Gitu, Mbak Birgi. Sip. Oke. Sekali lagi terima kasih. Kita bungkus, oke. Kezia. Ya, Terima kasih. Mas Bro. Saya tuh sebenarnya mau manggil Mas Petrus, tapi kayaknya minggu depan aja deh. Oke, Mas Petrus ya. Asik terus. Jadi bintang tamu. Iya, karena masalahnya sebutan kayaknya. Dan itu seputar percintaan lagi. Oh ya. Sampai detik ini nggak ada kesimpulannya. Pernah dia bertanya ya, tapi nggak ku jawab dengan benar. Maksudnya itu dengan kesimpulan. Ya. Biar dia jadi bintang tamu. Oke. Biar bisa jadi jawaban buat orang-orang yang mengalami hal yang sama. Betul sekali. Betul sekali. Oke, itu aja. Ya, oke. Oke begitu. Ya, terima kasih Kezia sudah mewakili teman-teman di sini ya. Ya. Karena bukan Kezia aja, Betul. mungkin yang ngalamin itu. Ya. Jadi ceritamu mewakili teman-teman. Betul. Jawaban Mas Bro menjawab semua persoalan teman-teman juga. Betul. Kayaknya abis ini muka-mukanya mau curhat sama lo deh Mas Bro. Iya. Kabarkan ini ke teman-teman. Kelihatan banget ya Yang Pak. paling keren itu di antara bertiga nih yang itu yang rambut panjang. Putri. Putri. Maksudnya keren tuh ya masa bodoh lah, ini aku Iya. sudah gue. Yang paling merdeka. Oke. Kalau yang baju hitam panjang-panjang ini kupingnya tipis, Iya. gampang terpengaruh. Kadang kemarau, kadang hujan, kadang curhat tambah mesin sumur. Nah, kalau dari berempat ini yang jadi penengahnya justru yang Mas Rica. jadi bapak jadi ibu ya. Demi kebutuhan teman-teman. Jadi yang itu yang jadilah seperti dia. Cuek. Yang penting lo gak ganggu gue gak ganggu lo. Itu kalau di agama itu ada bahasa lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hidup itu begitu aja. Tolonglah kalau kau mampu, kalau tidak mampu ya katakan tidak. Jangan usir hidup. Kalau usir repot. Jadi dia nanti. Jadi dia. Makanya deh, enak lah kayak lo nih. Kalau aku suka bisa, Asik. ya udah, Oke. ya udah lagi. Oke, sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih banyak Kezia. Iya, Terima habis. kasih banyak Mas Bro. Betul. Habis ini Keisha akan tampil. Oke. Ya, untuk bernyanyi. Lagunya High Five sudah ada di remote. Ya, Tahu ya teman-teman? kalau di panggung diiringin band ya, kalau tempat lain diiringin yang lain juga.
Oke, begitu kita bungkus. Oke. Terima kasih kepada Geja dan teman-teman. Mas Rica, tepuk tangan dong untuk Mas Rica. Buat Putri Mbak dan Putri dan Mbak. Dinda. Oke, terima kasih banyak teman-temannya. Betul. Iya. Abis ini Abis ini aku Kita pamit dulu. Kita pamit dulu. Agar dibungkus. Aku bikin Putri dan Saya Doni Simawora. Kita pamit. dari Get up, stand up. Yeah. Stand up for your